Waalaikumsalam. Tercinta tanpamu apa jadinya aku. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Udah pada sarapan belum Kak Lomas? Udah. Ibu absen dulu ya sebelum mulai belajarnya. Ya. Oh sebelumnya pimpin doa dulu ya. Siapa ketua kelasnya di sini? Adit. Siapa ketua kelasnya? Rizka. Oh, iya yang laki-laki aja ya. Petel. Ayo mulai berdoa. Pimpin doanya. Adit. Semua siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Beri salam kepada Bu Guru. Selamat pagi Bu. Pagi anak-anak. Baiklah Ibu absen terlebih dahulu ya. Sebelumnya ada yang tidak masuk nggak? Tidak masuk semua ya. Adit, Petel, Nova, Rizka, hadir semua ya. Masih semangat nggak? Masih. Ibu ada yel-yel nih. Kalau ibu bilang masih semangat, tetap semangat. Bisa? Masih semangat? Tetap semangat. Kok loyo? Masih semangat? Tetap semangat. Tangan buat kita semua. Udah pada tahu belum materi kita hari ini tentang apa? Belum. Baik, materi pada hari ini yaitu tentang mobilitas sosial. Ini sebelumnya Ibu bagi fotokopian dulu ya. Ini karena cuma 2, ini jadinya barengan ya, satu ini. Ya, satu buat berdua. Udah ketemu halamannya? Mobilitas sosial halaman 81. Sudah. Nah. Yes. Ada yang tahu nggak mobilitas sosial itu apa? Nggak tahu mobilitas sosial? Udah pernah belajar belum mobilitas sosial? Di SMP kelas 8? Belum ya? Jadi mobilitas sosial itu kelihatan nggak? Kelihatan. Mobilitas sosial itu kan terdiri dari 2 kata. Yang pertama mobilis. Dan yang kedua yaitu sosial. Nah, apa sih arti mobilis ini? Coba dibaca, di situ ada. Coba dibaca dulu. Halaman 82. Mobilis yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, berarti intinya gimana itu? Mobilis adalah bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain.
sosial. Coba sosial dibaca dulu. Pada istilah sosial, mobilitas sosial adalah pemindahan posisi seorang atau sekelompok. Sosialnya, kata sosial pada istilah tersebut mengandung makna. Maknanya apa? Makna sosial. Sekelompok warga dalam kelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Itu kan mobilitas sosialnya. Kata sosialnya di atasnya. Kata sosial pada istilah tersebut mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam sekelompok sosial. Berarti sosial itu intinya sekelompok warga pada kelompok sosial. Kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan. Berarti ada yang tahu mobilitas sosial itu jika digabungkan dengan kata keduanya? Digabungkan. Mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Ya. Jadi mobilitas itu perpindahan ada lapisan satu lapisan yang lain. Bisa dibacakan tulisan itu? Bisa. Nah, jadi ini ya, mobilitas sosial itu perpindahan status seseorang pada lapisan satu ke lapisan yang lain. Jadi mobilitas sosial itu dia tidak harus berpindah ke lapisan yang atas atau bawah. Jadi dia itu tidak pasti gitu. Ada yang dari perpindahan lapisan sosial dari bawah ke atas, ada dari atas ke bawah, ataupun dari perpindahan lapisan yang tetap sama. Lanjut lagi. Ini ada mobilitas sosial menurut para ahli. Coba dibaca. Siapa yang membaca salah satu? Mobilitas yang menurut Paul B. Horton, halaman 83. Menurut para ahli, ya. Paul B. Horton. Coba yang perempuan gantian. Mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya, atau gerak pindah dari setara yang satu ke setara yang lainnya. Ya, jadi menurut Paul B. Horton, mobilitas sosial itu suatu gerak perpindahan dari kelas sosial ke kelas sosial lainnya, atau gerak pindah dari strata yang satu ke strata yang lainnya. Jadi sama aja ya pada intinya, ke pengertian Paul B. Horton sama pengertian secara umumnya. Tidak hanya itu, masih banyak lagi menurut para ahli menurut mobilitas sosial. Ada Kim Bayong, ada Anthony Giddens, ada Horton and Hahn. Paham sampai di sini pengertian mobilitas sosial? Lanjut ke bentuk-bentuk mobilitas sosial nantinya. Kalau yang belum paham bisa ditulis ya ini. Bisa ditulis. Mau ditulis nggak? Ya. Itu boleh juga dicoret-coret itu nggak apa-apa. Pada inti-intinya dia ditulis apa? Mau ditulis? Tulis ya. Iya, tulis dulu apa? Udah semua? Ibu hapus ya? Ya. Ini karena papan tulisnya terlalu kecil, jadi satu sebab ibu hapus ya. Jadi yang kedua ada bentuk-bentuk mobilitas sosial. Tadi kan udah pengertian mobilitas sosial, sekarang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Buka halaman 84.
Sudah ketemu? Sudah. Coba dibaca dulu. Bentuk mobilitas sosial itu ada berapa? Siapa yang tahu angkat tangan? Ada yang tahu? Ada berapa? Coba dibaca lagi. Ada berapa? Ada 3. Ada 3. Yang lainnya? Ada 2. Ada 2. 3. Ada 2 atau ada 3? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Ada 3. Ada 3. Ya. Ada 3 atau ada 2? 3. Jadi bentuk mobilitas sosial itu ada 2. Yang pertama mobilitas vertikal, yang kedua mobilitas horizontal. Ada 2 ya bentuknya. Yang pertama tadi apa? Mobilitas apa? Mobilitas Horizontal. vertikal. Nah, mobilitas vertikal ini dibagi lagi menjadi 2. Ada apa aja? Coba dibaca. Halaman 85. Bagi 2. Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang lain yang tidak sederajat, baik kedudukan yang lebih tinggi di sosial tinggi maupun turun ke tingkat sosial miskin. Iya, jadi ada berapa? Ada 2. Ya, apa aja? Mobilitas vertikal ke atas dan mobilitas vertikal ke bawah. Ya. Jadi pada intinya kalau mobilitas vertikal ini perpindahan status seseorang yang berbeda, baik dari atas ke bawah maupun bawah ke atas. Perpindahan status seseorang yang berbeda. Nah, dibagi menjadi 2, mobilitas vertikal ke bawah atau sosial climbing. Nah, ini ya, ini ke atas dulu. Ke atas sosial climbing. Nah, ada yang bisa ngasih contohnya nggak? Coba dibaca dulu pengertian yang mobilitas vertikal ke atas. Social climbing adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Iya. Jadi contohnya itu ada yang bisa ngasih contoh nggak? Ibaratkan yaitu dari status seseorang dari yang rendah ke yang atas. Ibu kasih contoh ya. Contohnya itu misal di sekolahan gitu ya. Misal ada guru mata pelajaran biasa gitu. Nah, karena kualitas dia mengajar, terus kedisiplinan dia kayak gitu, jadi dia tuh bisa dinaikkan ke pangkat yang lebih atas, misalnya jadi kepala kesiswaan, bahkan bisa menjadi kepala sekolah. Contohnya gitu ya. Paham contohnya? Paham. Ada yang mau ngasih contoh lain nggak? Cukup paham ya. Nanti ditanya satu-satu. Nah, yang kedua itu ada mobilitas vertikal ke, ini udah ke atas berarti ke bawah.
Sosial thinking. Coba dibaca dulu pengertiannya. Sekarang yang laki-laki. Kemudian dibaca. Social linking merupakan proses menurun status atau kedudukan seseorang. Proses sosial thinking seringkali menimbulkan gejolak kejiwaan bagi seseorang karena Menentukan pada hak dan kewajibannya. Ya. Jadi mobilitas vertikal ke bawah ini penurunan status atau kedudukan seseorang. Nah, kenapa dikatakan seringkali menimbulkan gejolak kejiwaan bagi seseorang? Karena di situ tuh terdapat perubahan hak dan kewajiban atau biasa yang disebut dengan pemecatan atau dan lain sebagainya yang menimbulkan konflik gitu, sehingga gejolak kejiwaan seseorang itu meningkat gitu, menimbulkan konflik. Nah, contohnya itu misal dia kepala sekolah terjerat korupsi, memakan dana bos dan lain sebagainya. Nah, itu kan bisa dipecat. Nah, itu kan kalau orang yang tidak terima atau dia menimbulkan kejiwaannya menggejolak gitu, jadi kan konflik. Itu contohnya. Paham contohnya? Lanjut yang kedua, bentuk mobilitas sosial. Tadi udah vertikal, berarti sekarang tadi kan ada dua, vertikal sama halaman 87. Mobilitas horizontal. Ya, mobilitas horizontal. Coba dibaca pengertiannya apa? Mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Mobilitas horizontal merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial untuk kelompok sosial lainnya yang sederajat. Ya, berarti intinya kan kalau yang vertikal tadi perpindahan status seseorang yang berbeda. Jadi kalau mobilitas horizontal perpindahan status seseorang yang sama. Contohnya, ada yang bisa ngasih contoh? Ini di sini ada contohnya. Dengan bacaan kasus kita yaitu kejadian yang menimpa Pak Yuri merupakan contoh mobilitas horizontal. Pak Yuri pindah ke sekolah lain, namun tetap dalam jabatan sebagai kepala sekolah. Kalian dapat menemukan contoh lain mobilitas sosial horizontal di lingkungan lain. Ya, nah itu contohnya ya. Contohnya berarti perpindahan satu seorang yang sama. Misal contohnya ini ibu beri contoh ya. Misal ini siapa namanya? Mbak Rizka. Rizka ini jadi kepala sekolah di SMP Negeri 3 Negeri Agung. Nah, tetapi dia dipindahkan di SMP 1 Negeri Agung misal, tapi jabatan dia itu tetap sama sebagai kepala sekolah. Nah, itu contohnya dari mobilitas horizontal. Dia berpindah tapi jabatannya tetap sama. Paham? Paham. Kalau ditulis nggak? Ini dulu kalau ditulis. Sudah selesai? Bagus ya.
Masih semangat? Tetap semangat. Masih semangat? Tetap semangat. Coba dikasih gerakan ya. Kalau ibu bilang masih semangat, semangat goreng gitu ya. Masih semangat? Semangat goreng. Coba ulang sekali lagi. Masih semangat? Semangat goreng. Kok lemes banget sih? Ikutin ya. Masih semangat? Semangat goreng. Tepuk tangan. Lanjut lagi ya. Yang selanjutnya itu ada faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Coba buka halaman 88. Udah ketemu? Jadi faktor pendorong dulu ya. Faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial itu ada 6. Yang pertama tahu? Coba dibaca. Yang pertama apa? Coba dilihat dulu. Faktor pendorong. Ada. Coba dibaca lagi. Yang pertama itu apa? Faktor struktural. Faktor struktural ya. Nah, faktor yang mendorong terjadinya mobilitas sosial itu salah satunya faktor struktural. Jadi, faktor struktural itu sangat berpengaruh bagi terjadinya mobilitas sosial. Kenapa? Karena ketika seseorang atau pejabat dalam status sosial itu kadang dia ada yang memilih strata sosial atau status sosial. Misal anak bapaknya sudah jadi kepala kampung misal ya. Nah, nanti itu dia bisa jadi itu nanti anaknya atau bahkan sepupunya atau ponakannya itu nyambung. Nah, gitu ya. Jadi faktor struktural itu pengaruhnya bagi mobilitas sosial yang mendorong salah satu. Yang kedua itu ada faktor sampingnya halaman 90. Faktor individu. Ya, faktor individu. Nah, faktor pendorong yang kedua ini itu terjadi dalam individu atau sikap individual seseorang. Jadi baik dia dari pengalamannya, dari pengetahuannya, dari sikapnya itu mengacu terjadinya mobilitas sosial. Bisa kayak tadi, dia sikapnya baik, disiplin, teratur, dapat menaati peraturan kayak itu, dia juga dapat terjadinya mobilitas sosial. Yang ketiga ada faktor Sosial. Faktor sosial. Faktor sosial itu terjadinya juga karena adanya interaksi antara satu dengan yang lain. Interaksi itu apa maksudnya? Maksudnya itu hubungan. Misalkan, kasih contoh ya, ini Rizka berteman dengan Nova. Nah, si Rizka ini sudah misal bekerja di salah satu perusahaan. Nah, karena dia berinteraksi dengan Rizka, dia juga bisa mendorong terjadinya mobilitas sosial atau diberikan lowongan, misal lowongan pekerjaan. Nah, nanti kan menambah status sosialnya si Nova, kayak gitu contohnya. Terus yang keempat ada faktor Ekonomi. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini
ekonomi kan udah tahu ya garis besarnya. Berarti kalau ekonomi itu berhubungan dengan apa? Ekonomi berarti berhubungan dengan urusan uang, ekonomi. Nah, iya, keuangan. Jadi mobilitas sosial itu faktor pendorongnya salah satu itu keuangan. Nah, bagaimana kita dapat mencapai status sosial melewati pendidikan? Kalau keuangan kita saja menipis, kan otomatis pendidikan kita juga rendah. Gitu ya. Jadi yang kelima ada faktor politik. faktor politik. Faktor politik. Nah, faktor politik ini juga bisa mengacu pada faktor pendorong mobilitas sosial. Kenapa? Karena politik itu kan misalnya kayak kita, kalau di sini diibaratkan misal kayak pejabat-pejabat DPRD, presiden atau gitu ya. Ketika dia menjabat jadi DPRD, misal dia bagus, berkualitas, nanti dapat dinaikkan lagi. Itu dapat memacu mobilitas sosial. Yang terakhir ada nomor 92, Kemudahan dalam akses pendidikan. dalam akses Pendidikan. Nah, jika dia itu pendidikannya mudah terjangkau, otomatis dia juga relasi atau pengalamannya juga bertambah luas sehingga dapat terjadinya mobilitas sosial. Paham sampai di sini? Paham. Faktor pendorong mobilitas sosial. Paham. Ada berapa tadi? Ada Ada 6. Ada 6. Buat tulis lagi nggak? mau enggak? Mau ini? Iya, kan dulu kalau udah selesai? Udah selesai nulisnya? Udah ya. Ibu lanjut ya. Kemiskinan. Tadi ada faktor pendorong, berarti sekarang faktor penghambat. Faktor penghambat apa? Mobilitas sosial. Coba dibuka dulu halamannya. Halaman 93. Ini kemiskinan itu menurut. Ya, Berapa? 93. Yang pertama ada apa ya? Faktor penghambat mobilitas sosial. Kemiskinan. Faktor kemiskinan sama Diskriminasi. ya, faktor penghambat. Kemiskinan. Dan kedua, diskriminasi. Jadi faktor kemiskinan itu dapat dikatakan faktor penghambat mobilitas sosial itu karena apalagi zaman sekarang ya, kalau orang-orang itu apa-apa bergerak dengan faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi itu kan berhubungan dengan faktor kemiskinan. Nah, jadi kalau kemiskinan itu ada, kita mau melakukan sesuatu kan susah juga. Misal kita mau sekolah, mau berpendidikan tinggi, karena biaya ekonominya rendah, juga kan terhalang, jadi menghambat untuk terjadinya mobilitas sosial. Yang kedua itu ada faktor apa yang kedua? Diskriminasi. Halaman 94. Coba dibaca. Diskriminasi. Diskriminasi berarti pembedaan perlakuan karena alasan berbeda dan suku ras agama golongan.
Nah, jadi intinya diskriminasi ini ibarat katanya pilih kasih. Misal Michael ini orang Papua. Nah, karena di perusahaannya itu tidak menerima, karena kan itu di bank gitu ya. Di bank itu kan rata-rata putih, cantik, kurus. Nah, karena Michael ini misal orang Papua jadi tidak diterima. Itu sebenarnya tidak bisa. Itulah yang menjadi faktor penghambat mobilitas sosial. Nah, tidak hanya itu juga, misal dia berbeda agama, misal mau sekolah di perguruan tinggi yang Islam, tapi dia beda agama, dia agama Kristen, ya itu tidak bisa ya. Nah, jadi itulah antara pilih kasih diskriminasi atau pembedaan perlakuan karena adanya perbedaan. Tapi kan tetap aja di Indonesia ini kan berbeda-beda, tapi tetap satu dua. Lanjut ya. Masih semangat? Masih. Tetap semangat. Masih semangat? Tetap semangat. Yang selanjutnya itu ada saluran-saluran Mobilitas sosial. Saluran. Perhatikan ya, nanti akhirnya ibu tanyain ya. Coba perhatiin dulu. Yang pertama itu apa? Salurannya pendidikan. Yang selanjutnya apa? Yang laki-laki. Selanjutnya pendidikan apa? Dan yang kedua kan halaman 95. Organisasi politik. Ya. Yang selanjutnya ada apa? Yang ketiga. Selanjutnya Organisasi ekonomi. Yang selanjutnya Organisasi profesi. profesi. Nah, itu ya. Jadi saluran mobilitas sosial itu ada empat. Yang pertama itu pendidikan. Kita di saluran itu kan berarti jembatan dia untuk menuju mobilitas sosial. Coba perhatikan dulu. Yang pertama itu ada pendidikan itu kayak tadi ya, misalnya ibu kasih contoh tadi yang mobilitas vertikal ke atas, dia di sebuah satu instansi sekolahan. Karena dia diterjun langsung sebagai pegawai ataupun guru di situ, dia bisa nyalurin nyalurin mobilitas sosial tersebut. Yang kedua ada organisasi ekonomi. Organisasi ekonomi itu bisa saja kayak dia di koperasi. Nanti kan dia menjadi peluang bagi masyarakat sekitar. Dan yang keempat itu, yang organisasi politik tadi ketinggalan ya. Organisasi politik. Berarti kalau yang politik itu kayak apa aja sih? Coba dibaca. 95 terkait politik, berarti tentang presiden ya, terus partai-partai, pejabat-pejabat ya, dia menjadi saluran bagi orang-orang. Terus yang terakhir ada organisasi apa yang laki-laki? Organisasi apa yang terakhir? Organisasi profesi itu juga banyak ya, mulai dari guru, dari dan tentara, polisi, banyak ya, banyak macamnya. Nah, selanjutnya yang terakhir ini ada mobilitas sosial. Dampaknya ya, MS ini ibu singkat aja ya, mobilitas sosial. Yang pertama ada apa aja?
adalah mendorong seseorang untuk lebih maju. Orang lebih maju. Yang kedua, Meningkatkan perubahan sosial. ya. Yang ketiga, Meningkatkan integrasi sosial. sosial. Yang keempat, Terjadinya konflik. jadinya konflik. Ini terjadinya konflik ini masuk ke dampak yang negatif. Ini yang pertama tadi ada positif ya, dampak positif, dan ini negatif. Yang negatifnya apa aja tadi? Terjadinya konflik ya. Yang kedua apa? Gangguan psikologis. Gangguan Psikologis. Nah, dampaknya itu ada dua, dampak positif sama negatif. Dampak positifnya yang pertama ya, ini bahas dulu. Yang pertama itu mendorong seseorang untuk lebih maju. Jelas ya, ketika seseorang itu sudah mengalami mobilitas sosial, apalagi mobilitas sosial vertikal yang ke atas, itu memacu seseorang itu untuk lebih maju, lebih baik lagi dalam status sosialnya. Yang kedua itu ada mempercepat tingkat perubahan sosial. Jelas, yaitu ketika seseorang sudah mengalami mobilitas sosial, perubahan sosialnya pun cepat. Yang terakhir itu dampak positif dari mobilitas sosial yaitu meningkatkan integrasi sosial. Maksudnya integrasi sosial itu dia dapat menyesuaikan diri dengan gaya hidup, nilai-nilai, dan norma-norma. Misalnya dia itu ketika sudah mengalami mobilitas sosial, ya dia itu tahu cara menyesuaikan diri, gaya hidupnya seperti apa, sehingga dapat melakukan kehidupan sosial yang lebih baik. Selanjutnya dampak negatif yang pertama ada terjadinya konflik. Jelas ya, ketika seseorang mengalami mobilitas sosial, apalagi mobilitas sosial vertikal yang turun kayak tadi, misalnya dia dipecat, otomatis dia kan ada konflik gitu. Entah orang yang melaporkan karena terjerat kasus korupsi atau lain sebagainya. Yang terakhir itu ada gangguan psikologis. Iya jelas. Bayangin aja, misal ini Nova jadi kepala sekolah ya, kepala sekolah. Jangan kepala sekolah dulu lah, misal jadi ya bupati Wali Kanan misal. Nah dia tiba-tiba dipecat karena ada suatu alasan tertentu. Nah otomatis kan psikologisnya terganggu. Kenapa bisa dipecat? Nanti dia mau kerja di mana? Sedangkan namanya sudah jelek di mata masyarakat. Itu paham contohnya? Nah, itu saja materi mobilitas sosial. Paham kan? Paham. Masih semangat? Paham. Nah, kalau kita ibu kan udah jelasin nih apa aja mobilitas sosial, bentuk-bentuknya, dampak, faktor pendorong, faktor penghambat. Nah, sekarang ibu ada kuis. Ada kuis ini kan ibu punya ini. Di sini ada bunyinya ya. Ini nama kuisnya pancing kemerincing. Jadi ini nanti setiap siswa mendapatkan dua kancing. Nah nanti ibu beri kesempatan yang bertanya ini nanti dikasihin ke ibu benihnya satu-satu. Nah nanti mau jawab atau mau bertanya, pokoknya kesempatannya ini ada dua. Itu mudah. Kan ini satu siswa ibu kasih dua kancing. Nah nanti ibu kasih pertanyaan yang bisa jawab. Ini kancingnya kasih ke ibu satu-satu. Maupun yang mau bertanya dulu, apa mau jawab, intinya kancingnya pasti ke ibu satu.
Tuh, mudeng. Nah, nanti pokoknya ini kancing ini harus habis semua. Satu anak ini harus habisin 2 kancing. Gitu, mudeng. Mudeng kan? Nah, ini. Dari sini ambil 2 dulu. Ambil 2 dulu ya. Ambil 2. Ambil 2. Ambil 2. Nah, nanti kalau yang habisnya lebih awal, berarti lebih awal mendapatkan hadiah. Dihapus dulu ya. Nanti ibu kasih pertanyaan. Siapa yang bisa jawab, mau yang jawab duluan nanti angkat tangan. Angkat tangan jangan disebutin dulu jawabannya ya. Intinya angkat tangan terlebih dahulu, nanti ibu milih siapa yang terlebih dahulu angkat tangan. Nah, ibu mulai. Siap? Siap. Masih semangat? Tetap semangat. Yang pertama itu ada tadi kan mobilitas sosial. Pengertian mobilitas sosial itu apa? Siapa yang tahu? Ayo angkat tangan. Ayo, tadi katanya sudah paham semua. Siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Ayo. Aku dulu. Aku ini apa duluan? Ayo, apa? Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Ya, benar. Tangan dulu buat Nova. Ini gantinya. Silakan ke yang satu. Nih, berarti Nova tinggal satu lagi ya. Lanjut yang kedua. Tadi kan ada bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ada berapa dan sebutkan apa aja? Ayo. Apa Bu? Ada 2. Satu bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ada berapa? Sebutkan. Tadi ada 2. Ya. Mobilitas. Ayo, siapa? Aku. Itu sampai 3 ya, kalau nggak bisa gugur ya. 1, 2, 3. Salah. Bukan untuk itu. Siapa yang bisa lagi? Ya, Rizka. Apa aja? 1. Bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ada berapa? Kedua, Iya, apa aja? mobilitas vertikal Iya. atas sama mobilitas vertikal ke bawah. Bener apa salah? Salah. Siapa lagi yang bisa? Iya, Adit lagi. Mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Iya, benar sekali. Tepuk tangan. Satu lagi nih. Yang ketiga. Tadi mobilitas vertikal dibagi lagi menjadi 2. Apa aja? Siapa yang jawab? Ya, ini 2. Ini kita 2. Ada 2 kan jadi Ya. mobilitas vertikal ke atas dan mobilitas vertikal ke bawah. Ya, benar. Tangan buat kita. Masih ada berapa ini kancingnya? 1. 2. 1. Ayo, jangan mau kalah, Michael. Yang keempat ya. Ada yang bisa ngasih contoh mobilitas vertikal ke bawah. Ya. Contoh seseorang pegawai diturunkan pangkatnya karena melanggar aturan sehingga ia menjadi pegawai biasa. Ya, benar. Tepuk tangan. Jadi, mobilitas vertikal ke bawah itu penurunan status sosial seseorang ya, dari yang ke atas jadi yang ke bawah. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Contohnya mobilitas horizontal. Michael duluan. Michael lagi. Habiskan Michael. Bacaan kasus 3 yaitu kejadian yang menimpa Pak Zainuri merupakan contoh mobilitas horizontal. Pak Zainuri pindah ke sekolah lain.
namun tetap dalam jabatan sebagai kepala sekolah. Ya, berarti intinya Pak Zainuddin itu kenapa pindah sekolah? Jadi gimana intinya? Coba dibaca lagi, coba dipahami lagi. Pak Zainuddin pindah ke sekolah lain namun tetap dalam jabatan sebagai kepala sekolah. Ya, benar. Jadi Pak Zainuddin itu pindah sekolahnya lain, tapi jabatannya masih sama dari kepala sekolah. Dia di sekolahannya sebelumnya itu juga jabatannya sebagai kepala sekolah, namun dia pindah jabatannya juga kepala sekolah. Jadi mobilitas horizontal. Ya benar. Tangan tekel. Nih, berarti yang habis duluan teman tekel ya? Ya, yang duluan teman tekel. Ini hasilnya ibu udah lihat. Nih, tepuk tangan lagi. Ayo, siapa yang mau hadiah lagi cepat habiskan kancingnya. Itu Ketemu kan? belum. Bisa. Coba sebutkan apa ya? Ini dulu ibu baca dulu. Coba sebutkan apa aja faktor dari penghambat mobilitas sosial. Aku Ya, apa? faktornya ada dua, Ya, faktor struktural sama faktor individu. benar apa salah? Salah. Salah. Faktor penghambat mobilitas sosial. Benar ada dua, tapi yang disebutkan Mbak Nova tadi salah. Siapa yang mau jawab? Faktor penghambat. Ayo, siapa yang mau jawab? Faktor penghambat. Ada yang mau bisa jawab? Coba dibaca lagi. Faktor penghambat mobilitas sosial. Faktor penghambat konflik ada dua. Faktor penghambat mobilitas sosial. Nggak tahu? Nyerah? 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 Kita enggak. Nah, jadi faktor penghambat itu ada dua tadi, apa aja? Kemiskinan sama diskriminasi. Yang pilih kaki tadi sama kemiskinan, diskriminasi. Coba lebih fokus lagi ya. Sama dia kan? Nggak mau? Mau. Kalau dikasih mau kali. Coba sekarang coba sebutin dua faktor yang mendorong mobilitas sosial. Dua saja. Tadi kan ada 6. Ya, coba sebutin. Ada dua Jangan di faktor arena mendorong balapan mobilitas nanti sosial. Sebutin dua saja. coba download arena di balapan dan bertanya coba. Ya, ya cukup dua aja. Bener ya. Tepuk tangan buat Nova. Ini kancingnya. Udah habis ya kancingnya ya? Nih kasih hadiah lagi. Biar lebih semangat. Berarti tinggal laporan dua. Lanjut lagi ya. Nanti tinggal 2 orang ya ini ya yang belum habis kancingnya ya. Coba sebutin saluran mobilitas sosial. Saluran mobilitas sosial. Mbak, Ya, Dit. ada dua, pendidikan dan organisasi politik. Ya, itu tadi ada 4 ya. Tapi nggak apa-apa, yang itu aja. Apa aja tadi? Ulangin. Ada pendidikan sama. Pendidikan dan organisasi politik. Ya, benar. Organisasi ekonomi dan organisasi profesi. Ya, sebenarnya ada 4 ya, tapi sebutin 2 aja nggak apa-apa. Tangan buat Adit, benar.
Nih hadiahnya. Yang terakhir tinggal Rizka. Ayo Rizka, semangat. Dampak mobilitas sosial apa kak? Dampak mobilitas sosial. Dampaknya ada tidak? Dampak positif ada. Dampak positif. Mendorong Ya, ada apa aja? mendorong seseorang untuk lebih maju. Kedua, mempercepat tingkat perubahan sosial. Ketiga, mendorong integrasi sosial. Ya, benar apa salah? Benar. Tepuk tangan buat Rizka. Hadiahnya. Ini terakhir, ini tinggal terakhir ini hadiahnya. Udah dapat semua. Jadi udah paham belum? Tentang mobilitas sosial. Sudah. Pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ya, mari kita simpulkan bersama-sama mengenai mobilitas sosial. Ya, jadi mobilitas sosial itu apa tadi? Perubahan status seseorang ke tempat yang lain. Iya. Terus bentuknya itu ada dua, apa aja tadi? Mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Ya. Lanjut ke faktor pendorong. Faktor pendorongnya itu ada berapa tadi? Ada 6. Apa aja? Faktor struktural, faktor individu, sosial, faktor ekonomi, politik, dan profesi dan dalam akses pendidikan. Terus faktor penghambatnya itu ada kemiskinan dan diskriminasi, ada 2 ya. Lanjut ke salurannya itu ada pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, dan organisasi profesi. Ya. Dampak mobilitas sosial dari yang positif dulu. Dampaknya mendorong seseorang untuk lebih maju, mempercepat tingkat perubahan sosial, meningkatkan sosial. Lanjut ke dampak negatifnya ada 2, Jadi ekonomi dan psikolog. Ya, nah itu ya mungkin itu saja materinya tentang mobilitas sosial. Ya, berdoa dulu. Ayo dipimpin dulu. Semua siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Shadaqallahul azim. Amin. Baik, tetap semangat ya sekolahnya dan tetap jaga kesehatan. Apalagi pada kondisi saat ini ya, kesehatan itu harus diutamakan karena kesehatan itu harta yang paling berharga. Baik, silakan boleh keluar, saling dulu. Oh iya, kita social distancing ya. Ya udah nggak apa, langsung keluar aja. Ya, dari Ibu duluan ya. Kesempatan, Mbak.